Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas terbongkarnya kewalian Gus Baha. Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha dikenal sebagai ulama yang sederhana, tapi kealimannya pengetahuan agama tidak pernah diragukan. Secara nasab keturunan, Gus Baha adalah putra seorang ulama ahli Al-Quran bernama Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Sebuah desa di pesisir utara Pulau Jawa. Pengajian Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha sudah banyak tersebar di sosial media WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Google, dan radio. Bahkan di YouTube saat ini banyak ditemukan video pengajian dari para ulama, termasuk materi pengajian dari Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, atau yang lebih akrab disapa Gus Baha. Santri kesayangan Kiai Haji Maimoen Zubair ini ternyata punya kecerdasan yang sangat luar biasa dan sangat alim. Gus Baha bisa dibilang kecipratan barokah waliullah. Ceritanya dulu ketika Gus Baha saat masih kecil, Gus Baha seringkali diajak oleh ayahandanya, Kiai Haji Nur Salim untuk sowan atau silaturahmi ke ulama-ulama terkenal, baik di Lasem, Jawa Tengah maupun ke ulama-ulama Jawa Timur, seperti Kiai Haji Hamid Pasuruan dan lain-lain. Salah satu ulama yang dikunjungi Kiai Haji Nur Salim dengan mengajak putaranya yakni Gus Baha waktu kecil yakni seorang ulama terpandang, Waliullah Kiai Haji Hamid Baidowi, Lasem. Saat itu Kiai Haji Hamid Baidowi, ketika melihat Gus Baha, Kiai Haji Hamid spontan dawuh kepada ayahanda Gus Baha Kiai Haji Nur Salim. Anakmu besok sing bakale paling ngalim yo cahiki, tutur Kiai Haji Hamid Baidowi sambil menunjuk ke arah Gus Baha. Barokah dawuh, doa dan pandangan Kiai Haji Hamid waktu itu, Gus Baha akhirnya bisa menjadi tokoh hebat yang diidolakan jutaan orang seperti yang kita kenal saat ini. Bahkan dari ucapan dan doa waliullah inilah yang akhirnya membuat Gus Baha dikenal sebagai ulama yang alim di bidang tafsir, hadits, fikih, dan bahasa Arab dan hafal Al-Quran 30 juz. Sejak kecil, saya sering diajak bapak saya sowan Mbah Hamid Pasuruan. Makanya, saya sejak kecil sudah ingin jadi wali. Akhirnya, saya menghafalkan Siba, Burdah, dan lainnya. Karena untuk jadi wali, saat pemahaman saya waktu itu, diharuskan hafal kitab itu semua, kata Gus Baha. Dulu, waktu kecil saya punya cita-cita jadi wali. Tapi ketika besar kok jadi wali kok susah ya. Mbah Hamid ini termasuk wali jalur sulit. Kalau wali dari jalur aneh itu gampang. Kelihatan aneh, lalu dipanggil wali. Tegas Gus Baha, disambut tawa para jamaah. Menurut Gus Baha, Mbah Hamid ini wali jalur ilmu. Mbah Hamid ini pernah ngaji kepada Kiai Kolil Kasingan, juga ngaji lama kepada Mbah Dimyati Tremas, adiknya Syekh Mahfuz Turmusi. Mbah Hamid dulu ngaji di Tremas kitab Jamul Jawami. Ini kitab sulit, ngajinya juga lama. Saya juga pernah ngaji kitab ini dengan Mbah Maimoen, sampai khatam. Kitab Ushul Fiqh itu memudahkan kita jadi wali. Kenapa? Karena ushul fiqh memberikan penjelasan soal kebenaran dari syariat Allah. Syarat kebenaran itu sendiri biasanya harus disepakati oleh para ahlinya, tutur Gus Baha. Makanya, lanjut Gus Baha, jadi wali itu biasanya diproklamirkan oleh wali juga, bukan oleh menteri agama. Mbah Hamid jadi wali dimaklumatkan oleh Habib Jafar bin Syaikhon. Mbah Hamid dulu ngaji mukobalah kitab Ihya dengan Habib Jafar. Mbah Moen masyhur jadi wali juga karena pernah dimaklumatkan Mbah Hamid sebagai wali muda. Terkait ushul fiqh ini, Gus Baha mencontohkan tradisi ngopi para santri. Bagi Gus Baha, kang santri yang sedang ngopi itu bukanlah sebatas ngopi, tapi itu meninggalkan keharaman. Tidur juga sama, karena tidur kita bisa meninggalkan maksiat. Kita tidak jadi dugem, diskotik, dan lainnya. Dipanggil Habib Soleh Tanggul Jember. Seusai mengisi acara Hal Kiai Haji Ahmad Siddiq di Jember, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Gus Baha yang sejak dari Surabaya didampingi adik kandungnya, juga Cak Muhaimin asal Sidoarjo, serta Pak Udin sebagai sopir yang mengantarkan Gus Baha ke Jember waktu itu. Kebetulan penulis saat itu ikut mendampingi Gus Baha, waktu balik ke Surabaya, namun tidak satu mobil. Menurut penuturan Cak Muhaimin, cantrik atau pendamping Gus Baha, ketika berada di Jawa Timur, saat waktu pulang dari Hal Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember, dalam suasana ngantuk di dalam mobil tiba-tiba Gus Baha bertanya ke Cak Udin, sopir. Cak Udin stop,
Iki opo tanggul, cetusnya Gus Baha. Koyoke makam Habib Soleh. Ayo puter balik. Pinta Gus Baha kepada Cak Udin. Melihat mobil rombongan Gus Baha berhenti, penulis mencoba menelpone Cak Muhaimin yang ada dalam mobil. Ada apa Cak Muhaimin kok berhenti? Tanya saya lewat HP. Oh ya Cak Yoni, ini daerah Tanggul ya. Apa jauh dari makam Habib Soleh? Ujar Cak Muhaimin. Karena lokasi mobil rombongan ada di depan saya, maka Cak Muhaimin saya minta balik lagi, sebab makam Habib Soleh tidak jauh, hanya sekitar 200 meter lagi. Sudah dekat Cak Muhaimin, monggo balik lagi dekat kok, jawabku. Saat itu juga Gus Baha bersama rombongan yang hanya diikuti 3 orang langsung menuju makam Habib Soleh yang dikenal sebagai Wali Kutub, dan doa Habib Soleh selalu dikabulkan Allah SWT. Di makam Habib Soleh kami semua ziarah dengan membaca Yasin yang dipimpin beliau, ujar Cak Muhaimin. Menurut penuturan Cak Muhaimin, saat perjalanan pulang tersebut Gus Baha bercerita ke Cak Muhaimin kalau ia ditemui Habib Soleh. Beliau ngendikan aku mau kok diweruhi rohe Habib Soleh, beliau berbicara. Aku tadi ditemui Habib Soleh padahal kita semua dalam mobil tidak ada yang tahu makam Habib Soleh dan beliau terangkan siapa Habib Soleh itu. Subhanallah, ujar Cak Muhaimin. Bahkan Gus asal Bangkalan Madura, Ismail Amin Kholil mengagumi keistimewaan Gus Baha. Sore itu, ia bersama rombongan akan menghadiri Hail Kiai Haji Maimoen. Saya sowan bersama 2 ponakan saya, Muhammad Ismail Al-Askoli dan Muhammad Toifur, putra Kiai Toifur Ali Wafa Sumeneb. Ada juga Yek Sodik El Heret, salah satu santri kesayangan Gus Baha, dan para Gus dan Lora lainnya. Kala itu ternyata Gus Baha sudah bersiap-siap untuk tindak ke sarang, tapi beliau masih menyempatkan diri untuk menyambut kami, mempersilahkan kami duduk dan memulai dawuh beliau yang penuh mutiara ilmu dan hikmah itu. Orang itu kalau keturunan ulama atau wali, dia seharusnya tidak bangga, tapi justru sedih dan terbebani. Sedih jika akhlak, perilaku, dan pencapaiannya tidak sama dengan mbah-mbahnya, kata Gus Baha saat berkata kepada para tamunya asal Amadura tersebut. Gus Baha seakan ingin menjelaskan kepada tamunya di sore itu yang kebanyakan adalah para Gus dan Lora, bahwa nasab mulia itu bukan untuk dibuat bangga-banggaan, bukan hanya dapat ditunggangi untuk mendapat rasa hormat manusia kebanyakan. Lebih dari itu semua nasab mulia adalah sebuah beban dan tanggung jawab, sebuah pelecut diri untuk mengikuti tindak jejak para leluhur yang merupakan wali-wali Allah itu. Lalu, Gus Baha mengambil sebuah kitab Fawaidul Muhtaroh kumpulan kalam dan fawaid Habib Zain bin Smith. Beliau meminta Yek Sodik untuk membacakan sebuah kisah dalam kitab itu. Suatu ketika ada golongan para sayyid sedang berkumpul membaca kitab manakib para habaib Ba'alawi. Kala itu ada seorang badui yang kebetulan ikut menyimak sejak awal. Ketika pembacaan kitab selesai, badui itu bertanya, mereka yang dibaca manakibnya ini keluarga siapa? Mereka adalah buyut-buyut kami, jawab para sayyid. Alhamdulillah mereka bukan buyut-buyut saya. Badui itu menimpali. Para sayyid itu jelas kaget lalu berkata, jika mereka buyutmu, itu adalah sebuah anugerah untukmu. Petik 2. Tidak, justru jika mereka adalah kakek buyut saya akan merasa sangat malu karena amal perbuatan saya sangat jauh dibandingkan amal perbuatan mereka. Petik 2. Gus Baha lalu mengomentari kisah itu. Jadi gak enak tuh anaknya Kiai. Misalnya ada orang baca sejarahnya Syekhona Kholil, kita, yang bukan keturunan beliau, senyum-senyum aja, gak beban, gak harus niru, kan gak cucunya, kata Gus Baha sambil tertawa. Sedangkan para tamu terkaget-kaget dengan kalimat yang dilontarkan Gus Baha itu sebagai sindiran, itu hanya bisa tersenyum malu. Dari pertemuan dengan Gus-Gus asal Bangkalan itu, Gus Baha justru lebih memilih menyampaikan sebuah cerita dengan hikmah yang sangat dalam, diselingi dengan gojlokan ilmiah yang selama ini sudah menjadi ciri khasnya. Sowan pertama saya waktu itu hanya berlangsung beberapa menit, tapi beberapa menit bersama beliau jelas sangat istimewa rasanya. Baru ketika sowan ke dalam beliau untuk kedua kalinya pada malam Idul Adha kemarin, saya bisa ngobrol dengan beliau agak lama, mulai dari jam 10:30 sampai hampir jam 12 malam. Saya ingat ketika itu beliau berpesan, Gus Baha, ini ilmu semua, kata Gus Ismail Amin Kholil dari Bangkalan ini. Lalu ada juga pendapat yang mengatakan tidak ada yang mengetahui kewalian seseorang kecuali wali itu sendiri. Ungkapan semacam ini sangat masyhur di pondok-pondok pesantren salaf.
Hal ini menunjukkan betapa istimewanya kedudukan seorang wali sehingga tidak sembarang orang mengetahui jika orang tersebut adalah wali. Memang ada banyak keistimewaan para wali, yang mana antara yang satu dengan yang lain barangkali berbeda dalam penampilan dalam aktivitas ibadah atau aktivitas yang lain. Tetapi yang namanya wali tetap punya keistimewaan di hadapan Allah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.